Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali datang di masjid Al-Imam Al-Qurtubi yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir, yakni rangkaian pembahasan apa saja yang ada, apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Dan kita masuk al-amrus sadis mimma yakunu yaumal qiyamah, yakni yang keenam. Apa itu? Wa huwa madzakarul mu'allif biqauli wa tunsyarul dawawin, yakni sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara yang akan terjadi pada hari kiamat nanti adalah dibentangkannya lembaran catatan amal. Ya. Jadi lembaran catatan amal kita akan dibuka, akan dibentangkan pada hari kiamat dan dipersilakan kepada kita untuk melihat, untuk memeriksanya. Baik, ya. Kita akan lihat penjelasan dari beliau dan semoga Allah memberikan kepada kita tambahan demi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu iman kita meningkat dan Allah semakin mudahkan bagi kita untuk taat kepadanya dengan memperbanyak amal ibadah dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, karena keimanan kepada hari akhir ini sangat besar pengaruhnya dalam seorang hamba mengarungi kehidupan di dunia. Nasrud dawawin, yang dimaksud dengan Nasrud dawawin disebutkan di sini tufraku wa tuftaku liqari'iha, yakni bahwa lembaran catatan amal tersebut akan disebarluaskan, ya, akan dibuka, ya, untuk dibaca, yakni untuk dibaca sendiri, ya, diperiksa sendiri oleh si hamba yang beramal tadi, yang dicatat amal-amalnya di lembar catatan tersebut, ya. Wadawawin jam'u diwan wa wasjil alladzi tuktabu fihi al-a'mal. Dan yang dimaksud dengan ad-dawawin ini bentuk jamak dari kata diwan, ya, yakni lembaran
catatan amal, ya, atau daftar, ya, daftar catatan amal. Wa minhu dawawinu baitil mal. Contoh dawawin ini daftar atau catatan baitul mal. Wa ma asbah dzalik, dan yang seperti itu. Qal wa hiya sahaiful a'mal. Dia menjelaskan yang dimaksud dengan ad-diwan atau ad-dawawin adalah lembaran-lembaran catatan amal, yakni allati katabatha al-malaikatu al-muwakkaluna bi a'mali bani Adam, yakni apa-apa yang ditulis oleh para malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal Bani Adam. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat 9 hingga 12. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya saja durhaka, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga, yakni mencatat amal perbuatan, ya, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang selalu mencatat amal perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apakah selama ini ketika setiap kali kita berbuat, apakah berbuat baik ataukah berbuat buruk? Seperti sekarang, tadi kita sholat, sekarang kita duduk bersama dalam majelis ilmu. Apakah kita sedang sadar, ya, bahwa apa yang kita perbuat ini sedang dicatat oleh malaikat? Atau sebaliknya, walidzubillah, ketika berbuat buruk. Banyak dari kita hal-hal seperti itu berjalan begitu saja, tanpa ada kesadaran bahwa apapun yang sedang diperbuatnya itu dicatat terus oleh malaikat. Catatan itu lengkap, sehingga nanti catatan malaikat ini sinkron, sama sesuai dengan apa yang tercatat di Allahul Mahfuz. Ya, kembali kepada kita ini nanti ingin membaca buku catatan amal kita dalam keadaan senang, bangga, atau dalam keadaan sedih, malu, ya. Ya, karena yang menentukan isi catatan itu akan seperti apa, ya kembali kepada kita, ya. Kita akan mengisi hidup kita, waktu-waktu kita dengan apa. Adapun malaikat ditugaskan oleh Allah mencatat, begitu. Dan malaikat dalam mencatat pun juga berlaku amanah, jujur. Fayuktabu hadzal amal wa yakunu laziman lil insani fi unuqihi. Fa idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu hadzal kitab. Maka amal-amal tersebut akan dicatat, ya, sehingga catatan itu akan dikalungkan di lehernya. Maka ketika nanti datang hari kiamat, Allah akan mengeluarkan kitab catatan amalnya itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung di lehernya. Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka. Iqra kitabak, bacalah olehmu buku catatanmu ini. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada saat ini yang menghisab dirimu. Allah perintahkan ya, agar setiap kita menghisab dirinya. Nah, sebagian salaf mengatakan laqad ansafaka man ja'alaka hasiban ala nafsik. Sungguh telah berlaku adil zat yang telah menjadikan dirimu sendiri sebagai penghisab terhadap amal-amal perbuatanmu sendiri. Maka ini sangat berbeda ketika seandainya buku catatan amal itu dibacakan kepadanya. Dia hanya mendengar. Kemudian ditanya, benarkah kamu telah melakukan ini dan itu pada saatnya ini dan itu di tempat ini dan itu? Ya, iya, misalkan kan begitu saja. Dengan dia diperintahkan membacanya sendiri. Apa yang telah dicatat di dalam buku tersebut, perbuatan-perbuatan yang dahulu telah dilakukannya di dunia. Ini jauh lebih berasa, lebih mengena. Ya. Kalau orang itu kan dibacakan rasanya kayak orang diadili begitu kan. Kadang bawaannya mau nyangkal, mau bantah. Sama saja Al-Quran kan sebenarnya bisa dibaca sendiri oleh kita-kita. Tapi banyak dari kita memilih tidak membaca. Atau membaca, memilih tidak mau mentadaburi. Memilih hanya sekedar membaca, tidak peduli artinya apa. Begitu nanti dibacakan orang lain, wahai akhi, ya, Allah berfirman begini, ya, artinya demikian. Ya, tiba-tiba seakan-akan itu perkataan saudaranya. Ya. Seakan-akan itu perkataan saudara dan dia berusaha membantah, berusaha. Ya sudah, kalau begitu baca sendiri. Apakah kalau kamu sendiri yang membaca tulisannya akan berubah? Maknanya akan berbeda. Kan sama saja. Wala taqrabuz zina misalkan. Janganlah mendekati zina. Mau diartikan apa lagi? Ya enggak. Jelas itu bukan sekedar larangan berzina, tapi adalah larangan bahkan dari sekedar mendekati sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinaan. Itu sudah masuk dalam cakupan larangan. Kan begitu. Nggak ada bedanya. Tentang orang-orang yang lalai misalkan. Siapapun yang membacanya, ya, sama saja ayatnya. Ulaika kal an'am balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat
lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Lah kalau yang membacakan orang lain kira-kira gimana? Hah? Jadi kamu menuduh aku kayak binatang begitu? Malah gitu. Ya wis ya kan, baca sendiri. Seakan-akan memang ayat-ayat Allah itu tidak ditujukan untuk dirinya. Nah, ini yang juga harus diperbaiki. Sehingga kalau caranya begitu, sesering apapun seseorang membaca Al-Quran, nggak ada faedahnya. Sesering apapun menghadiri majelis ilmu, tidak ada faedahnya. Oh, yang dimaksud Ustadz ini si Fulan ini, bukan saya. Oh, si Fulan ini. Mantap, nih Fulan datang nggak ini? Oh, gitu. Baik. Jadi kita disuruh membaca lembaran catatan amal kita sendiri. Wal kitabatu fi sahaifil a'mal imma lil hasanat wa imma lisayyiat. Adapun pencatatan di lembaran-lembaran catatan amal ini meliputi baik itu amal-amal kebaikan maupun amal-amal keburukan. Ya. Ini pembahasannya adalah pencatatan amal ya. Jadi kan ya pencatatan itu kan macam-macam yang harus dipahami ya. Ada pencatatan umum, yakni pencatatan yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, semuanya dicatat itu. Apapun yang ada, apapun yang terjadi. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang mana di dalam catatan ini tidak ada perubahan apapun. Ya. Tidak ada perubahan apapun. Sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang ditulis apa? Apa saja yang ada, yang terjadi hingga hari kiamat. Kemudian ada pencatatan yang lain, yakni Al-Kitabah Al-Umuriyah, yakni pencatatan malaikat yang diutus ya, ketika janin di dalam rahim berumur 3 kali 40 hari atau 120 hari. Diperintahkan untuk ditiupkan ruh dan dicatat rezekinya, ya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia bahagia atau sengsara. Kapan? 120 hari. Ya, setelah 120 hari atau setelah 4 bulan. Itu waktu. Ada pencatatan yang lain, ini Al-Kitabah Al-Hauliyah, yakni pencatatan tahunan, yakni dicatat apa yang terjadi di tahun tersebut. Kapan dicatat? Pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pencatatan yang lain adalah Al-Kitabah Al-Yaumiyah, ya, pencatatan harian. Ada beberapa penjelasan tentang masalah ini. Di antaranya adalah ini adalah pencatatan malaikat yang diutus oleh Allah mencatat amal-amal hambanya. Kapan terjadi? Kalau 3 pencatatan sebelumnya itu pencatatan yang dilakukan sebelum kejadian. Tapi kalau pencatatan yang terakhir ini dilakukan setelah terjadi, setelah amal dilakukan dicatat. Paham ya bedanya? Ya.
Jadi ada banyak pencatatannya. Sehingga nanti kalau ada pembahasan tentang pencatatan itu ya nyambung. Nanti kalau tidak, misal contoh, ya tidak ada perubahan pada pencatatan Allah. Itu pencatatan di Lauhul Mahfuz. Misalkan takdir itu kan terkait dengan pencatatan. Apa yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz ya nggak ada perubahan. Tapi selain itu terkait dengan takdir tadi juga pencatatan tadi masih ada perubahan. Sehingga antara satu nas dan nas yang lain sinkron, ya kan? Nyambung. Dan perubahan itu sendiri bagian dari ketetapan Allah dan telah diketahui oleh Allah dan juga telah dicatat oleh Allah karena ilmu Allah itu sempurna. Baik. Walladhi yuktabu minal hasanat ma amilahul insan wa ma nawahu wa ma hamma bihi fahadhi salah satu asya. Adapun yang ditulis ya, yang dicatat dari kebaikan manusia yakni ada 3. Pertama, kebaikan yang dikerjakannya, ya, kebaikan yang dikerjakan oleh manusia. Kedua, kebaikan yang dia niatkan. Dan yang ketiga, kebaikan yang dia inginkan. Jadi ada 3. Demikian juga kita ringkas dulu. Wa amas sayyi'at fa innahu yuktabu 'alal insan ma amilahu wa yuktabu 'alaihi ma aradahu wa sa'afihi walakin ajaza anhu wa yuktabu 'alaihi ma nawahu wa tamannahu. Adapun terkait dengan amal keburukan, maka sesungguhnya dicatat untuk manusia itu pertama apa yang dikerjakannya, keburukan yang dilakukannya. Yang kedua, keburukan yang diinginkannya dan dia berusaha untuk melakukannya, namun tidak mampu. Dan yang ketiga, dicatat juga keburukan yang dia niatkan dan dia angan-angankan, dia inginkan. Jadi ada 3 juga. Nah, sekarang kita lihat rinciannya. Fa amma ma'amilahu fa dhahirun annahu yuktabu. Kalau kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, ya, apa contoh? Sholat, puasa, baca Al-Quran, birrul walidain, jihad, dan seterusnya. Ini perkaranya jelas. Ini dicatat. Maka beliau tidak memberikan penjelasan ya, lebih lanjut. Nah, yang kedua, wa amma manawahu. Adapun kebaikan yang diniatkan, fa innahu yuktabu lahu, maka ini juga dicatat untuknya. Lakin yuktabu lahu ajrun niyati faqat kamilan. Akan tetapi yang dicatat untuknya adalah pahala niat saja. Dicatat dengan sempurna. Pahala niat, bukan pahala amal. Kama fil hadis sahih fi qisatir rajuli alladzi kana lahu malun yunfiquhu fi subulil khair. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih, kisah tentang seseorang yang memiliki harta dan diinfakkan di jalan-jalan kebaikan. Faqala ar-rajulul fakir, "Lau anna indi malan la amiltu fihi bi amali fulan." Kemudian ada seorang yang miskin. Dia mengatakan,
kalau seandainya aku memiliki harta sebagaimana si fulan, maka aku pun akan beramal seperti amal si fulan. Berinfak ini itu, ya, bersedekah kepada, ya, orang-orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia ini dengan niatnya, maka pahala keduanya adalah sama. Ya. Wa yadullu ala annahuma laisa sawa fil ajri min haitsul amal, anna fuqara al muhajirin lamma atau ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah inna ahlad duthur sabaquna. Kemudian yang menunjukkan bahwa pahala, yakni besarnya pahala keduanya adalah tidak sama. Sama-sama mendapat pahala, tapi besarnya pahala tidak sama. Yang pertama mendapatkan pahala, ya, niat dan amal tentunya. Yang kedua hanya mendapatkan pahala niat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah mendahului kami, ya, sehingga kami jauh tertinggal. Kenapa begitu? Karena mereka sholat sebagaimana kami juga sholat, ya kan? Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan seterusnya. Tapi mereka bisa berinfak, bersedekah, memerdekakan budak, dan kami tidak. Maka Rasulullah SAW, ya, memberikan di sini arahan, yakni amalan. Karena mereka menginginkan ditunjukkan kepada suatu amalan yang bisa mengejar ketertinggalan itu. Jadi ingat, yang diinginkan atau yang diirikan oleh para sahabat muhajirin itu bukan banyaknya harta, ya, sahabat yang lainnya, orang-orang Ansor, bukan. Tetapi yang mereka bidik adalah apa? Pahala. Makanya mereka ingin ditunjukkan suatu amal yang bisa mengejar ketertinggalan. Bukan ingin dikasih harta itu. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, tusabbikuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salatan wa salatin. Silakan kalian baca tasbih, tahmid, takbir setelah salat masing-masing 33 kali. Ya, seneng lah, ya kan, sudah. Tapi kan ya waktu terus berjalan, ya. Apa yang terjadi kira-kira? Tentu kan orang lain akan tahu si fulan itu ngapain kan baca. Ya enggak? Baca apa? Kan mesti kemudian tanya sahabat yang lain. Akhirnya kan dengan cepat sahabat-sahabat yang lain pun tahu, nyebar kan informasi itu, bahwasanya zikir tadi pahalanya sangat besar.
Dan para sahabat itu tidak mencukupkan dengan 1-2 amal. Selagi mampu, kemudian ada amal yang apalagi pahalanya besar, mereka kerjakan. Ya. Falama sami al-aqniya ubidzalik fa'alu mitlah. Maka ketika orang-orang kaya mendengarkan hal itu, mereka pun juga melakukannya. Faraja al-fuqara'u yashku ilan nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang miskin pun kembali datang kepada Nabi mengadu, bercerita, ya, bahwa orang-orang kaya sudah tahu dan mereka pun juga mengamalkannya. Jadi kami tertinggal lagi. Faqala lahum, coba lihat jawaban Rasulullah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, ini kalau dikasih nggak selesai-selesai juga kan, kasih tunjukkan amalan, yang lain ngerjakan lagi, besok datang lagi. Nah, sudah. Nah, Rasulullah itu ya sangat-sangat cerdas nih. Walam yakul innakum binniyatikum adraktum amalahum. Dan Nabi tidak mengatakan ketika itu kalian dengan niat kalian pun mendapatkan pahala amal yang mereka kerjakan. Nabi tidak mengatakan demikian. Wali anna hadha huwal adlu. Ya, karena sesungguhnya inilah keadilan. Farajulun lam ya'mal la yakunu kalladhi amila. Seseorang yang tidak beramal ya tidak sama dengan orang yang beramal. Lakin yakunu mithlahu fi ajrin niyati faqat. Akan tetapi dia mendapatkan pahala niat saja. Demikian yang dijelaskan oleh beliau, ya. Banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari sini. Ini mengingatkan. Sekarang boleh jadi kita saat ini dilebihkan oleh Allah dari yang lain. Hari ini kita dilebihkan dengan apa misal? Bisa datang ke masjid, sholat maghrib berjamaah, ya kan? Sementara ada bahkan banyak yang tidak demikian. Bukannya nggak ingin, tapi ya kadang itu kan pekerjaannya, ya. Kadang istri rewel pula, tamu datang nggak pulang pula, ya kan? Macam-macam lah. Apa kelebihan yang lain lagi? Malam ini kita dimudahkan oleh Allah duduk dalam majelis ilmu, belajar. Sementara ada bahkan banyak yang lain yang tidak. Bukannya nggak ingin, banyak di antara mereka yang sebenarnya ingin kan. Nah, sekarang kita bisa begini dan begitu, bisa melakukan ini dan itu, sholat, ngaji. Apa itu? Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahu siapa yang layak, siapa yang pantas untuk dikehendaki diberikan karunia-Nya tersebut. Ya, karunia Allah tuh banyak macam-macam, tetapi umumnya orang yang dianggap benar-benar karunia itu duit biasanya, harta. Oh, kalau sudah dikasih panen yang banyak melimpah, rasanya benar-benar sedang disayang oleh Allah. Dapat kerjaan yang gajinya besar, rasanya disayang oleh Allah. Sudah begitu, sebentar-bentar naik jabatan, sebentar-sebentar naik jabatan, rasanya disayang oleh Allah. Kayak hamba pilihan, betul, ya. Terima kasih Allah, masya Allah, ya kan? Wah, merinding rasanya, terharu. Pernah nggak kita merasa benar-benar diberi karunia Allah dengan karunia yang besar?
ketika satu malam dimudahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran, untuk sholat, dan kemudian kita merasa gembira. Pernahkah kita ketika dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini, kemudian kita merasa gembira, dipilih oleh Allah, diberikan karunia yang sangat berharga, yang pahalanya besar, ya, seperti menunaikan haji yang sempurna. Padahal kalau benar-benar haji saja, berapa duit, berapa lama waktu menunggu, berapa lama harus mengerjakan di sana, betapa lelah, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Nah, jadi ingat, itu adalah karunia Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, perhatikan hal-hal yang demikian. Lihat, ketika perkaranya itu perkara yang memang nikmat yang besar, Allah akan sebutkan itu adalah karunia darinya, nikmat darinya. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan, itu lewat saja. Dikira yang namanya nikmat itu selalu berupa kesehatan, anak, uang, ya, pekerjaan, amal-amal, semua ini nikmat. Agama ini nikmat, nikmat yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku sempurnakan untukmu nikmatku, telah aku redoi agama Islam, ya, sebagai agama bagimu. Nikmat. Makanya nikmat yang paling tinggi itu ya sebenarnya nikmat hidayah yang selalu kita minta kepada Allah, yang di dalamnya ada dua, hidayatul ilmi dan hidayatul amal, atau hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Itulah nikmat, ya. Kok nikmat? Ya kan doa kita kan begitu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, beri hidayah kami kepada as-sirat al-mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniakan kepada mereka kenikmatan, ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nikmat itu nikmat di atas nikmat. Iya, memang makan minum nikmat, kita tahu, nikah nikmat kita juga tahu, tapi itu umum. Orang kafir juga mengambil kenikmatan itu, mendapatkan kenikmatan itu. Makan buah-buahan nikmat, durian nikmat enggak? Kelas kita tuh ya, satu butir 10.000, 15.000 itu yang udah meletek itu kan, ya cukup lah. Orang lain enggak, yang sekilo 600.000, satu butir ditimbang 2 kilo, padahal kecil kan, 1 juta lebih. Makan duriannya macam begitu sekarang, tapi sama-sama makan durian. Ya nikmat, semua tahu itu nikmat, ya kan. Tapi yang lebih kita bidik adalah kenikmatan yang hakiki, yang bernilai tinggi. Itulah karunia, ya, dari Allah yang harus lebih dikejar. Maka nikmat yang lebih tinggi nilainya adalah yang terkait dengan hati, bukan yang hanya dimakan lewat mulut, didengar lewat telinga, yang dilihat oleh mata. Iya, itu nikmat, tetapi berbeda dengan
yang Allah letakkan dalam hati. Itu karunia yang hanya hamba-hamba pilihan. Contoh, ya. Allah berfirman, ya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlam minallahi wa nikmah. Wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah, ya, yang menjadikan kamu itu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Dan Allah juga yang menjadikan kamu itu benci pada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang menempuh jalan yang benar. Fadlam minallahi wa nikmah. Wallahu alimun hakim. Ini adalah karunia dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mengetahui siapa yang pantas mendapatkan karunia dan nikmat yang besar ini. Dan meletakkannya dengan tepat, tidak pernah salah. Sedikit yang mendapatkannya. Paham ya? Jadi bawaannya itu jangan mengeluh, ya kan? Hanya karena gaji kecil, ya, pendapatan sedikit, kebunnya nggak luas, ya kan? Ayamnya nggak banyak. Padahal nikmat agama Islam, nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat amal ibadah di atas itu semua. Baik, kemudian yang ketiga, wa amal hammu fayanqasimu ila qismain. Adapun keinginan berbuat buruk itu terbagi dua. Yang pertama, an yahamma bi syai' fayaf'alu ma yaqduru alaihi minhu tsumma yuhalu bainahu wa baina ikmalih fa hada yuktabu lahu al ajru kamilan. Jam berapa masuk waktu? Bisa lewat 40, 38, 40. Jadi yang pertama adalah seseorang berniat melakukan satu keburukan dan dia sudah berusaha melakukannya, namun ternyata tidak mampu, ya, ada sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak sempurna dalam dia mengerjakannya. Contoh, datang ke rumah orang, ya kan, mau maling, udah bawa alat-alat lengkap, ternyata mau digunting gemboknya, guntingnya yang kurang besar, ya kan, sehingga enggak jadi. Atau sudah berhasil putus, kepergok tetangganya, siapa itu? Nah, udahlah, ya, kabur. Maka orang seperti ini yuktabu lahul ajru kamilan, ditulis baginya, ya. Ini tadi berbuat apa dulu sih? Berbuat kebaikan, ya. Nah, kalau ini contohnya jangan yang mencuri, ya. Berniat untuk berbuat baik. Ini terbagi menjadi dua. Dia yang pertama sudah berusaha melakukannya, tetapi terhalang oleh sesuatu. Contoh, udah niat haji, udah daftar berangkat dan diputuskan semua, udah di bandara kan begitu, tinggal berangkat sakit, ya kan? Tiba-tiba demam, akhirnya harus masuk rumah sakit, ternyata dicek sakit harus opnam.
Opnamnya aja sampai 2 bulan. Orang jemaah haji udah pulang, dia belum pulang. Biasa seperti itu, ya. Atau contoh-contoh yang lain, ya. Tadi udah niat berangkat ke sini, dengan jalan jatuh. Itu faktor penghalang. Maka fahada yuktabu lahu al-ajru kamilan. Ditulis untuk orang seperti ini pahala yang sempurna. Sebagaimana firman Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menghampirinya, maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Baik, silakan azan dulu. Fadhol, muadzin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan wa hadza busyra li talabatil ilmi. Dan ini merupakan kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Di mana letak kabar gembira dari apa yang telah kita jelaskan tadi? Perhatikan baik-baik di sini. Idza nawal insanu annahu yatlubul ilma wa huwa yuridu an yanfa'an nasa bi ilmihi yadzubu an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yanshura dinallahi fil ardi summa lam yaqdur lahu dzalik bi an mata mathalan wa huwa fi talabihi fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawahu wa sa'a ilaihi. Jadi sekali lagi ini merupakan kabar gembira bagi penuntut ilmu. Apabila seseorang dalam menuntut ilmu, dia niatkan dalam menuntut ilmu itu adalah, ya, dia untuk mendapatkan ilmu dan nanti dia akan berusaha memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya tersebut, membela sunnah Rasulullah dan menyebarkan agama Allah di muka bumi. Namun ternyata kemudian dia tidak mampu. Kenapa nggak mampu? Misalkan keburu mati. Kalau mati mampu nggak? Jangankan mati, ya sakit aja sudah nggak mampu. Misalkan mati, ya, apa kata beliau? Maka dia mendapatkan pahala, ditulis untuknya pahala apa yang dia niatkan dan apa yang dia usahakan tadi. Artinya walaupun dia belum mengerjakannya apa yang dia niatkan, tetapi dia sudah memulai tahapan-tahapannya. Maka apa yang belum dia kerjakan ini pahalanya tetap ditulis untuknya. Sebagaimana tadi orang berhaji, orang berhijrah, ya, dia sudah mulai, sudah melangkah, sudah berangkat, tapi karena ada sesuatu kemudian amal itu menjadi apa? Tidak sempurna, tidak selesai. Maka tetap ditulis baginya pahala yang sempurna. Loh, yang harus kita pahami, kenapa di sini yang disebutkan adalah kabar gembira bagi penuntut ilmu? Karena belajar itu pahalanya besar dan menyebarkan ilmu ini pahalanya sangat-sangat besar. Yang sampai Imam Ahmad mengatakan al ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuhu.
Ilmu itu adalah amal yang tidak bisa ditandingi oleh amal-amal yang lain bagi orang yang benar niatnya. Beliau ditanya Imam Ahmad, bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Ketika dia belajar, dia niatkan belajar itu adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Dari awal belajar sudah begitu niatnya. Tapi banyak dari kita termakan perkataan sebagian orang. Udahlah, diri sendiri saja dulu pikirkan, nggak usah terlalu jauh, diri sendiri kan gitu ya enggak. Walhasil kalau demikian adanya, ternyata begitu ilmu didapatkan, belum juga tentu dirinya mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, ya namanya dari awal tidak ada bayangan, tidak ada gambaran bahwasanya dia harus mengajarkan kepada orang lain. Ya rasanya sudah finish, selesai, tercapai tujuan. Padahal kemampuan kita mengamalkan ilmu itu seberapa banyak, seberapa besar. Sehari tetap 24 jam. Gaji tetap segitu, ya enggak? Ternyata dengan gaji segitu sampai tua enggak bisa haji. Tapi dia bisa kan dengan ilmunya mengajarkan haji kepada orang lain yang mampu. Yang dengan itu dia mendapatkan pahalanya. Betul nggak? Begitu. Ya tapi syaitan tuh memang kalau urusan menghalangi orang dari mendapatkan pahala itu udah pakarnya, ya. Makanya kita lihat betapa banyak keutamaan dari mengajarkan ilmu itu. Sampai-sampai lihat seperti Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan la a'lamu ba'dan nubuwah darajatan afdhala min batil ilmi. Saya tidak tahu ada derajat yang lebih utama setelah nubuwah, setelah kenabian, yang melebihi daripada menyebarkan ilmu. Beliau pernah ditanya, seandainya dikatakan kepada engkau bahwa usia Anda hanya tersisa 1 hari lagi, apa yang akan Anda lakukan? Beliau menjawab, aku akan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Kemudian Ibnul Jauzi menjelaskan, man ahabba an la yanqati'a amaluhu ba'da mautihi wal yansir al-ilma. Barang siapa yang suka amalnya tidak akan terputus setelah meninggal dunia, hendaklah dia menyebarkan ilmu agama. Maka di antara ulama ketika menjelaskan tentang amal-amal yang tidak terputus, sedekah jariah, anak soleh yang mendoakannya, dan ketiga ilmu yang bermanfaat. Ternyata sedekah jariah ini kalau sudah ternyata apa yang disedekahkan udah rusak, hancur, berhenti juga. Anak soleh yang mendoakannya ketika anaknya ini mati, terhenti juga. Namun ilmu yang bermanfaat ini mengalir dan semakin jauh, dan dia yang lebih bertahan. Baik. Bahkan bal innal insan idza kana min adatihil amal wa khila bainahu wa bainahu
li sababin fa innahu yuktabu lahu ajruhu. Bahkan seseorang itu ketika telah menjadi kebiasaannya ya sebuah amalan misalnya, seperti biasanya sholat fardu selalu berjamaah di masjid, biasanya setiap Senin malam ikut kajian di masjid Imam Qurtubi, namun dia terhalang oleh suatu sebab, oleh suatu uzur, sehingga saat itu tidak bisa ke masjid, tidak bisa ikut sholat berjamaah, tidak bisa ikut kajian, fa innahu yuktabu lahu ajruhu, maka tetap ditulis pahala amal untuknya. Misalkan ternyata dia berbaring di rumah sakit di infus, orangnya berbaring di rumah sakit, tapi pahala ikut kajian masih tetap ditulis, dapat. Nabi SAW bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian safar, maka tetap ditulis untuknya amal yang biasa dia lakukannya ketika dia sehat, ketika dia mukim ya, ketika dia tidak safar. Ini keutamaan amal yang dijaga. Hendaknya kita punya amal yang kita selalu jaga. Kalau nggak benar-benar udzur, kita tetap melakukannya. Supaya apa? Kalau suatu saat kita sudah benar-benar nggak mampu, entah karena tua, entah karena sakit, lembaran catatan amal kita itu masih ada isinya gitu. Kita biasakan setiap hari baca Al-Quran walaupun 1 halaman. Ya, kita niatkan begitu. Nah, suatu saat sakit, bisa jadi seminggu, sebulan enggak baca, tapi tetap ditulis dalam lembaran catatan amal kita membacanya. Ini diantara keutamaan amal yang dikerjakan dengan istiqomah. Taib. Kemudian secara ringkas saja kita jelaskan bahwa demikian juga amal-amal keburukan. Tunggu. Tadi ada satu bagian. Itu bagian yang pertama. Yang kedua tentang amal kebaikan. Bagian yang kedua, an yahamma syai' wa yatruku ma'al qudrah alaihi fayuktabu lahu bihi hasanatun kamilatun liniyati. Dia berkeinginan, bertekad untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, namun kemudian dia tidak jadi, dia membatalkannya padahal mampu. Maka untuk orang seperti ini tetap ditulis baginya ya kebaikan, tapi berapa? 1 kebaikan. Karena apa? Karena niat baiknya tadi ya. Karena niat baiknya tadi. Kan kadang kita begitu ya, sudah niat nih mau berangkat atau sudah niat nih mau ngasih, tapi gak jadilah karena satu dan lain hal, padahal mampu sebenarnya. Maka pahalanya bukan pahala amal, tapi pahala niat ya, 1 kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian secara ringkas, adapun amal keburukan ya sebagaimana yang telah kita ringkaskan tadi, ada 3 ya bentuk penulisannya. Yang pertama, ditulis ya untuk seseorang keburukan yang dilakukannya. Kedua, ini jelas dicatat ya. Kedua, ditulis atasnya apa yang dia inginkan dan dia telah usahakan tetapi dia tidak mampu ya, sehingga tidak jadi. Dan yang ketiga, ditulis untuknya apa yang dia niatkan dan dia inginkan. Adapun yang pertama sangat jelas, ketika orang berbuat buruk
maka ditulis baginya amal tersebut dan dosanya, tetapi Allah tidak lipat gandakan. Nah, yang kedua, yuktabu alaihi kamilan. Seseorang yang berniat berbuat buruk dan dia sudah berusaha melakukannya, tetapi tidak tidak sampai berhasil, ya, tidak sampai selesai, hanya selangkah dua langkah misalkan gitu, maka ditulis untuknya secara sempurna, dosanya sempurna. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, idza talqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Idza talqal muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, bisayfihima, masing-masing dengan membawa pedangnya. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil wa ma balul maqtul. Wahai Rasulullah, dia yang membunuh, artinya pantas kalau tempatnya di neraka. Lantas bagaimana yang dibunuh? Kenapa dia juga di neraka? Qal li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya karena dia juga tadi bersemangat, ya, berusaha membunuh saudaranya. Cuma keduluan. Ya. Coba sempat dia yang berhasil. Kan jadi dia pembunuhnya, ya. Dia nggak berhasil, keduluan kawannya yang membunuh. Tapi sudah jelas dia berusaha membunuh. Nah, contoh yang lain, ya, mithlu man hamma an yashrabal khamra lakin hasalalahu mani. Ada orang yang berusaha berkeinginan minum khamr. Kemudian, ya, tidak jadi karena ada penghalang. Udah keluar rumah cari khamr yang dia inginkan, kan, kopi miring misalkan, ya. Ada yang sini tahu, kambing putih atau apalah punya. Ternyata nggak ada yang jual, akhirnya minum kopi. Lah, dia nggak jadi minum itu bukan karena membatalkannya, karena memang stok lagi habis, ya kan. Maka yuktabu alaihi alwisru kamilan, ditulis baginya dosa yang sempurna. Nah, yang terakhir, yang ketiga, alladzi nawahu wa tamannahu yuktabu alaihi lakin bin niyah. Adapun orang yang menginginkan berbuat buruk, ya kan, mengangan-angankan untuk berbuat buruk, ya, maka ditulis untuknya dosa. Tapi ya hanya sebatas niatnya itu saja, ya. Contoh disebutkan dalam hadis, ada seorang yang uangnya banyak dan dihambur-hamburkan untuk berbuat maksiat. Faqala rajulun fakir, ada orang fakir mengatakan, lau anna limalan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau aku juga punya uang yang banyak, aku akan berbuat sebagaimana perbuatan si fulan. Nabi mengatakan fawa biniyatihi wizruhuma sawa, dia dengan niatnya tadi keduanya dosa, sama-sama berdosa. Jadi bedanya, yang satu dosa niat dan amal, yang satu hanya dosa niatnya, keinginannya, ya, karena memang dia tidak mampu. Walau hamma bisayyi'ah walakin tarakaha, dan kalau seandainya seseorang bertekad untuk melakukan keburukan, akan tetapi kemudian dia meninggalkannya, ini terbagi tiga.
Pertama, intarokaha ajzan fahuwa kal amil idza sa'a fiha. Kalau seandainya orang yang bertekad berbuat buruk itu dia tidak jadi melakukannya karena memang dia lemah, ya, gagal dalam melakukannya, nggak berhasil, maka dia seperti pelaku, ya, maka dia seperti orang yang melakukannya, ya, apabila telah mengusahakannya. Yang kedua, wa intarokaha lillah kana makjuron. Jadi ada orang tiga sama-sama, ya, berniat apa? Bertekad untuk apa tadi? Berniat minum khamr. Si A meninggalkannya, nggak jadi minum khamr malam itu karena udah cari kemana-mana nggak ada yang jual. Ini seperti pelaku, dapat dosa. Si B nggak jadi minum khamr. Kenapa? Janganlah, ini kan maksiat. Dia meninggalkan karena Allah, karena makjuran ini mendapat pahala. Yang ketiga, wa in tarakaha li anna nafsa azabat anha aw lam tatra ala balihi fahada la isma alaihi wala ajra. Dia meninggalkannya karena sudah nggak peduli lagi. Buat apa juga, ya, cuma begitu saja kan, sayang uangnya, ya. Bukan karena itu haram, bukan karena Allah. Nah, orang seperti ini ya tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi ini diantara rinciannya. Taib, kita cukupkan. Saya kasih satu kesempatan pertanyaan saja kalau memang ada. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Sehingga dari sini kita harus sangat berhati-hati menilai atau menghukumi amal seseorang. Kayak ini tadi terakhir, 3 orang dohirnya sama kan, sama-sama tidak jadi melakukannya, tapi kan beda-beda. Ada yang tetap dapat dosa, ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat apa-apa. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang pembahasan kita apa yang terjadi pada hari kiamat, yakni wa yuhasibullahu al-khalaiq. Allah akan menghisab makhluk-makhluknya, ya, tentang hisab, ya, insya Allah. Baiklah, kita cukupkan. Sekali lagi semoga bermanfaat buat kita semua dan menambahkan, meningkatkan keimanan kita. Ada kurang, ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.